وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركتك والبسنا لباس فيك وعافيتك وعلمنا من لدنك علما نافعا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف سيوسف بن اسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين ومدنا بمداده وانواره واسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Baqiyatu bin Walid. Qala Baqiyatu bin Walid, berkata Baqiyah bin Walid. Apa kata beliau? Innal mu'mina idza habbal mu'mina habba kalbah. Berkata Baqiyah bin Walid, innal mu'mina, sungguhnya orang mukmin. Idza habba, apabila cinta orang mukmin, idza habba, apabila cinta orang mukmin al mukmina, kepada mukmin yang lain. Ahabba, maka cinta orang kalbau, yaitu cinta kepada anjingnya. Jangankan kepada perkara-perkara seperti anaknya. Sampai andai kata orang yang dicinta itu punya anjing, dia akan cinta juga kepada anjingnya. Itu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu cintanya secara menyeluruh. Kalau dia contohnya kalau mencintai Allah, maka cinta dia kepada Rasulnya, maka dia akan cinta kepada wali-walinya Allah, maka dia akan cinta dengan peraturan-peraturan Allah, maka dia akan cinta menjauhi larang-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kama qala, bahwa adapun perkataan Baqiyah kama sebagaimana qala yang berkata, sebagaimana qala yang berkata Baqiyah bin Walid, wa yashhadu lahu at-tajribatu, wa yashhadu, dan menjadi saksi lahu kepada orang at-tajribatu, yaitu ujian. At-tajribatu yaitu fakta, harus ada. Orang-orang cinta itu pasti ada faktanya. Wa yashhadu, dan jadi saksi lahu kepada orang at-tajribatu, yaitu ujian, yaitu at-tajribatu yaitu ujian. Walakin, kan tapi dzalika, hal itu min khassatin min khasyati faritil mahabbah, dari khususnya sangatlah cinta. Walakin, akan tapi dzalika, hal itu cinta secara umum. Kalau dia mencintai orang, maka semua yang bernisbat, yang berhubungan dengan orang yang dicintai, pasti dia cintai juga. Nah, ini walakin, akan tetapi dari hal itu min khasyati faratil mahabbati, dari khususnya sangatlah cinta. Jadi ada orang cinta, ada sangat cinta. Nah, kalau orang-orang yang sangat cinta, ya seperti itu bentuknya. Bayangan orang lain seakan-akan bayangan kekasihnya. Fa aslul mahabbati, adapun asalnya cinta, la yakfi fihi, tidak cukup fi dalam cinta, la yakfi. Fa aslul mahabbati, adapun asalnya cinta, la yakfi, tak cukup fi dalam cinta. Wa yakunu ittisalul hubbi, dan ada yaitu luasnya cinta fi ta'addi, dalam melewati cintanya minal mahbubi, dari orang yang dia cintai. Jadi orang cinta itu tak cukup dan apa yang dia cintai. Dengan artinya begini, andai kata ada Zaid mencintai Umar, tidak cukup dalam mencintai Umar. Zaid, dia akan mencintai yang apa yang dia cintai Umar juga. Umar cinta sama orang tuanya, maka Zaid juga cinta kepada orang tuanya Umar. Apa yang dicintai Umar, Zaid juga akan mencintai. Jadi melebihi dari apa yang dia cintai. Wa yakunu ittisalul hubbi, dan ada ittisalul hubbi, yaitu luasnya cinta fi ta'addi, dalam melewatin cinta minal mahbubi, dari orang yang dia cintai, ilama, kepada perkara
yaktanifu, yang meliputi perkarahi kepada orang yang dicintai. Pemasaman cinta pada Zainab, Zainab cinta sama sandalnya, sampai juga cinta sama sandalnya Zainab. Bukan cuma saja dengan sama Zainab. Kalau Zainab cinta sama adiknya, maka kamu juga cinta sama adiknya Zainab. Mengapa? Karena Zainabnya cinta kepada adiknya. Wa yahitu bi wa yata'allaqu bi asbabi bihasabi ifratil mahabbati wa quwwatihi. Yahitu dan meliputi bidang cinta. Yahitu dan meliputi orang dengan cinta. Wa yata'allaqu dan berhubungan orang bi asbabi dengan sebab-sebab cinta. Bihasabi ifratil mahabbati dengan sekiranya kuatnya cinta, wa quwwati dan kuatnya cinta. Semakin kuat cintanya kita kepada seorang, maka semakin besar juga pengaruhnya cintanya kita kepada yang berhubungan dengan apa yang kita cintai. Semakin kuat kita cinta kita kepada Allah, berarti apa yang berhubungan dengan Allah semakin melebar juga. Jadi besarnya perasaan kita, melebarnya perasaan kita, bagaimana tolak ukurnya rasa yang ada sama diri kita sendiri. Wakadalik begitu juga hubbullah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, idza qawiya wa ghalaba 'ala al-qalbi istawa 'alaihi hatta intaha ila haddil istihari. Wakata begitu juga hubbullah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza qawiya, apabila kuat cinta tersebut, wa ghalaba dan bisa mengalahkan cinta al-qalbi atas hati. Umpama orang itu cintanya kepada Allah luar biasa kuatnya. Dalam hati sudah ada cinta menyelubung luar dalam. Menyelubung cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istaula alaihi, maka bisa menguasai kepada hati. Cinta istaula maka bisa menguasai cinta atas hati. Hatta taha, sampai tuntas. Hatta taha, sampai selesai. Ila haddil istihstari, ke batas tenggelam. Ail istighraqi, yaitu tenggelam fil hubbi, lam cinta. Jadi kalau hatinya orang sudah meliputi cintanya luar biasa kepada Allah, ya berbalut cinta, hatinya orang itu sudah dibungkus dengan cinta, maka akan tenggelam ke lautan cinta. Setiap yang dipandang itu ada Allah, artinya dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat pohon-pohonan, lihat manusia, lihat awan, lihat apa-apa saja, lihat Allah, langsung Allah yang ada. Mengapa? Cinta sudah menyelubung dalam hatinya, sehingga semua gerakannya, ucapannya langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fayata'adda, maka melewati ila kulli mawjudin, maka fayata'adda, maka melewati batas orang tersebut ila kulli mawjudin, ya, pada tiap-tiap perkara yang ada siwahu, selainnya Allah. Selainnya Allah. Di saat cintanya sudah luar biasa kuatnya sama Allah, maka yang ada cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kepleset dalam WC dia mengucap Allah, padahal di WC nggak boleh nyebut Allah. Semua dia nyebut Allah. Fa inna kulla mawjudin, maka sungguhnya tiap-tiap perkara yang ada selain Allah, selain Allah, adariyatu, bekas min atari kudrati, dari bekas-bekasnya kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua apa yang dia pandang, melainkan yaitu merupakan bekas dari bekasnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat gunung, dia melihat Allah di sana. Maksudnya langsung dia melihat bagaimana kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat seseorang, ya orang umpama legam itu legam, subhanallah ya Allah. Langsung Allah yang ngomong.
betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala menghitamkan orang. Melihat burung, melihat ini dan lain sebagainya. Setiap yang dia lihat makhluk, maka yang timbul Allah. Mengapa? Yaitu dia lepas. Itu merupakan akar ataupun bekas dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya gunung, itu kuasanya Allah. Adanya manusia yang beda-beda wajahnya, lalu dia menyebut Allah, ingat kepada Allah. Bukankah bedanya rupa? Itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Allah. Wa man habba insanan. Ya pokoknya semakin tinggi cintanya kita kepada Allah, semakin besar yaitu pembelaan kita kepada Allah. Sebaliknya, semakin kecil yaitu cintanya kita kepada Allah, semakin kecil juga kita membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar cintanya kita kepada Allah, semakin besar juga cemburunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak diperhatikan oleh Allah, takut tidak dilihat oleh Allah, takut tidak disayang oleh Allah. Nah itu kalau orang-orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man habba insana habba sar'atahu wa atahu jami'a af'alihi. Wa man habba insan, barang siapa yang cinta kepada manusia, ahabba, maka akan cinta sana'atu, yaitu kelakuannya dicintai juga. Oh sampai cinta Zainab joget-jogetan kamu bisa cinta. Zainab diamnya kamu cinta. Semua yang berhubungan akan kamu cintai juga. Wa man habba insan habba sana'atahu, barang siapa yang cinta kepada manusia, habba sana'atahu, maka dia akan cinta ketika kelakuannya. Waktu dan garisan, waktu dan garisan orang tersebut, wujudnya af'ali, dan semua tingkah-tingkah lakunya pasti dia cintai. Tidurnya, oh bagus betul itu tidurnya. Diamnya, bicaranya, semua akan dicintai. Itulah. Makanya kalau orang untuk mencintai Allah sudah luar biasa, maka apa yang datang dari Allah dia cintai semua. Kesusahan, alhamdulillah saya susah. Ada musibah, alhamdulillah saya kena musibah ya Allah. Ada kesenangan, dia bahagia. Yang katanya orang itu kesusahan, tapi bagi orang yang sang pencinta itu merupakan keindahan yang luar biasa. Karena tidak ada satu perkara yang tidak dicintai, apapun bentuknya yang datang dari Allah, bagi seorang yang telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walidalik, dan karena itu karena sallallahu alaihi wasallam, ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza humila ilaihi baqatu thamari masabi ainihi wa qramaha wa qala innahu qaribul ahdi bi rabbina subhanahu wa ta'ala. Allah. Wa qala, dan berkata, walidalik, dan karena itu kana sallallahu alaihi wasallam, ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza umila, apabila dibawa ilahi kepada Rasulullah baqaratut thamari, yaitu buah pertamanya kurma, masaha, maka mengusap Rasulullah dia dengan buah yang pertamanya kurma, buah pertama, masaha, maka mengusap baqaratut thamari, yaitu buah pertamanya dari kurma, masaha, maka mengusap dia dengan baqaratut thamar, masaha, maka mengusap kanjeng Nabi Muhammad SAW biha dengan baqaratut thamar, ainaihi, kepada kedua mata Rasulullah. Maksudnya wakramah, dan menghargai Rasulullah, kepada wakramah dan menghargai Rasulullah kepada buah pertamanya kurma. Maksudnya begini, kalau ada sahabat itu kan Rasulullah itu hobi, kalau ada kurma yang pertama berbuah Rasulullah suka. Jadi
Kalau jadi ada sahabat tuh kalau semua sahabat punya kurma, kebun kurma baru yang nggak pernah berbuah lalu berbuah pertama kali, diajukan ke Rasulullah, dikasihkan ke Rasulullah, dihadiahkan ke Rasulullah, ini Rasulullah, ini buah kurma hamba saya, ini buah kurma yang saya tanam Rasulullah, ini yang baru buah pertama kali ini. Jadi diambil oleh Rasulullah, diusap oleh Rasulullah kurma. Lalu diginikan ke pandangan Rasulullah. Setelah itu baru dimakan oleh Rasulullah. Senang, maksudnya Rasulullah suka buah yang pertama kali itu. Allah waqala dan bersabda Rasulullah, innahu sungguhnya qarib, buah pertama kali dari kurma tersebut qaribul adi, yaitu dekat perjanjian bi Rabbina dengan Tuhan kami. Subhanahu ma suci Allah. Subhanahu bi Rabbina dengan Tuhan kami. Subhanahu ma suci Allah. Wa ta'ala dan maha luhur Allah. Waqala dan setelah itu Rasulullah setelah diletakkan kurma karena Rasulullah sebentar menghargai Rasulullah karena itu buah pertama kali. Kalau yang pertama kali itu yang ada terenak apapun bentuknya, yang pertama kali selama tidak melanggar dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali waqala dan bersabda Rasulullah, innahu sungguhnya buah pertama kali dari kurma. Apa aja? Jangan kan sampai buah kurma. Kita nanam papaya, buah pertama kali itu beda kesannya. Kita menanam mangga, buah pertama kali itu beda. Bawaannya tuh beda, sayangnya beda itu. Pertama kali. Lain dengan sudah sering berbuah. Rahmat menanam mangga, ternyata berbuah pertama kali itu beda tuh. Kadang dibungkus, kadang sering dilihat pertama kali, tapi di saat sering berbuah tidak. Waqala dan bersabda Rasulullah, innahu sungguhnya buah pertama kali dari kurma qaribul ahdi, yaitu dekat perjanjian, dekatnya perjanjian bi Rabbina dengan Tuhan kami. Subhanahu ma suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan buah yang pertama kali itu punya perjanjian erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dulu punya gaji pertama kali dikemanakan? Gaji pertama kali yang bertanya. Kamu punya anak pertama kali kamu didik apa enggak? Tetap pertama yang tanya dulu. Mana yang nomor 2, nomor 3 setelahnya. Kalau yang pertama kali udah dididik, insya Allah yang nomor 2 kan dididik. Kan gitu. Jadi yang pertama kali. Allah. Wa hubbullah ta'ala, adapun cinta kepada Allah. Taratan terkadang yakun bisikir raja. Terkadang cinta tersebut cinta kepada Allah yakunu, ada cinta kepada Allah bisikir raja'i, karena benarnya pengharapan kepada Allah. Sangat mengharap kepada Allah sehingga akhirnya saking mengharapnya akhirnya tumbuh rasa cinta. Karena adanya pengharapan itu benih-benih daripada cinta. Nggak mungkin orang itu diharap kalau tanpa cinta. Contoh, saya itu cinta sama saya pasti mengharap saya. Kapanlah Ustaz ke rumah? Kapanlah saya ketemu dengan Ustaz? Kapanlah saya biasa sungkem sama Ustaz? Karena apa? Itu benih-benih daripada cinta. Cinta itu sifatnya mengharap. Kalau tidak mengharap itu bukan cinta. Jadi cinta kepada Allah terkadang karena benarnya dia mengharap fi mawa'idi, dalam janjinya Allah. Wama dan perkara tawaqqu yang diharap, yang diharap perkara atau yang terjadi perkara, atau yang tawaqqu yang diharap atau yang dinanti perkara fil akhirat, dalam akhirat. Nyatanya perkara yang dinanti atau yang diharap min na'imi, dari kesenangannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang diharap? Semoga nanti saya masuk surga. Semoga saya masuk ke surga sehingga saya mau tidur dengan bidadari. Semoga itu kan ada yang diharap. Jadi cinta itu pengharapan. Cinta itu mengharap. Wataratan dan terkadang orang cinta kepada Allah lima salafah karena perkara salafah yang terdahulu lampau lewat min ayadi dari pemberian Allah wasunufi ni'ami dan warna-warnanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang cinta itu dengan dikarenakan perkara sudah diberikan, oh akhirnya cinta. Oh mama, ada orang itu kaya sebetulnya tuh kaya, dia punya ini itu akhirnya dia tidak kaya. Di saat dia tidak kaya, dia akan berkata, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dulu saya pernah punya motor, saya punya ikan, saya punya kipas, saya punya mobil, saya punya ini itu. Akhirnya dia tuh timbul rasa cinta kepada Allah dikarenakan telah diberikan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat yang dia jalani atau udah tiada nikmatnya, udah diambil oleh Allah. Karena cinta muncul dari situ. Nah, makanya kalau tiada baru terasa. Itu maksudnya. Watarukan begitu juga ada orang wali, kadang masih ada itu tidak dihiraukan. Di saat tiada baru dia nangis. Kan sewaktu ada itu nikmat sebenarnya. Kalau dia bisa ngaji, dia bisa ngumpul, ternyata tidak dihiraukan. Di saat tiada barulah dia terasa. Jadi kadang cinta tersebut bersumber atau muncul kalau di saat sudah tiada. Wataratan dan terkadang cinta tersebut tidak cinta kepada Allah, tidak dikena adatnya Allah. La tidak li amrin akhara, tidak dikarenakan perkara yang lain, tidak. Ini bukan dikarenakan dia dikasih nikmat Allah, tidak. Cuma dia menonton langsung ke Allah. Ada itu orang cinta kepada Allah seperti itu. Bukan dikarenakan dia dikasih jabatan lalu cinta, dia dikasih istri lalu cinta ke Allah, tidak ada alasan ini. Cuma dia langsung dia cinta kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mau sakit kah, mau sehat, mau dikasih rezeki ataupun tidak, tetap dia cinta. Dia tidak mau tahu dia. Al-hubbu al-asam, cinta itu buta. Akma wa asam, cinta itu buta. Wa asam, dan cinta itu juga tulis sebenarnya kejing Nabi au kama qala. Al-hubbu akma wa asam, cinta itu buta. Wa akma wa asam, dan juga tuli. Allah. Makanya jalurkan cinta kita. Kalau toh cinta seperti itu bentuknya buta dan tuli, harus cocok dengan syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ditimbang dengan syariat Islam. Betul apa tidak? Salah atau tidak, itu tolak ukurnya untuk menimbang cinta yang benar itu harus lewat syariat peraturan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lalu seumpama ada Aisyah dan itu cintaku sama kamu luar biasa. Buktinya kamu megang saya dikasih itu, bukan cinta itu. Cinta itu nafsu yang berlapis dengan cinta. Nafsu itu karena cinta yang bersuci tentunya mengajak ke Allah Sang Maha Suci. Makanya harus ada takarannya, ada timbangannya, ada ukurannya. Ya, tolak ukurnya harus syariatnya, peraturan undang-undang dari Allah dan lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahwa ada pun cinta. Jadi ada orang cinta kepada Allah itu bukan dikarenakan suatu perkara yang lain, tidak. Mau sakit kah, mau masuk neraka kah, mau masuk surga,
terserah. Yang penting dia cinta kepada Allah. Ada orang seperti itu. Ada. Itu yang ada ulama. Ada ulama dia ngajar terus. Tiba-tiba ada santri istiqomah pada waktu itu. Santri istiqomah itu kalau ngaji ada di depan. Karena supaya kok tidak ngaji, ditanya tuh bulan tuh kemana? Kata si ulama, kok sudah berapa hari tidak ngaji? Akhirnya pendek cerita, coba susul, suruh ke rumahnya, semua tanya, apa? Padahal anak itu bagus, anak itu istiqomah. Saya nggak pernah melihat anak itu kalau ngaji itu di belakang, tetap di depan saya terus. Kok itu sudah bertahun-tahun, kok tiba-tiba sekarang kok tidak ngaji? Ada apa ini? Tidak masuk. Jadi dipanggillah oleh sang kiai. Setelah dipanggil, apa yang terjadi? Ditanya, wahai santri, kenapa kamu nak kok sudah tidak lama kamu tidak ngaji? Tidak ngaji kitab lagi, kenapa? Bukankah kamu tuh laki-laki yang istiqomah? Kamu tolong laki-laki yang istiqomah, saya yang di mana mataku nggak pernah lihat kamu absen dari dulu sob. Kok tiba sekarang kamu tidak ngaji? Apa jawaban santrinya? Diam santri itu. Santri itu diam. Dipaksa. Ayo, ada apa? Gerangan yang terjadi pada dirimu itu ada apa? Nah, sebenarnya kok kamu seperti ini? Paksa-paksa dia langsung mengutarakan yang terjadi. Apa yang terjadi? Guru, saya mohon maaf guru. Ya, terus ada apa kamu? Saya di tengah-tengah guru ngaji, mengajar saya pada waktu itu, tiba-tiba Allah menyingkap pandangan saya sehingga saya melihat di kening guru itu tertulis bahwa guru mati kafir. Maka dari itu saya kaget guru. Setelah saya melihat di kening guru itu tertulis bahwa guru itu mati kafir. Oh itu nak, kamu gara-gara cuma itu kamu Allah kamu singkap cuma satu kali. Tidakkah kamu tahu nak? Dari dulu aku melihat tulisanku di Lauhul Mahfuz bahwa Allah mencatat aku sebagai mati kafir nak. Kamu cuma satu kali sehingga kamu tidak ngaji. Satu kali kamu melihat oleh Allah disingkap bahwa di keningku, di kepalaku, di keningku tertulis bahwa aku mati seperti itu, mati kafir. Kamu sudah tidak ngaji. Sedangkan aku nak dari dulu, udah berapa puluh tahun saya udah tahu bahwa aku ini yang saya melihat tulisanku di Lauhul Mahfuz bahwa Allah mencatatku yaitu mati kafir. Cuman aku tidak mau tahu nak. Yang penting aku tuh sholat, yang penting aku ngajar. Nah ini levelnya. Yang penting aku puasa. Itu urusan Allah itu. Apa yang terjadi? Ya, dan izin Allah. Ternyata tadi tulisan yang mati kafir Lauhul Mahfuz. Yang penting aku berdoa terus nak. Yang penting aku berdoa agar aku tidak mati kafir. Yang penting aku ngajar sesuai kursiku. Karena ini perintah Allah. Aku tidak mau tahu. Apapun yang terjadi, walaupun aku mati kafir, tidak masalah bagiku. Itu urusan Allah. Yang penting aku sebagai hamba di saat sholat aku sholat. Di saat ngajar aku ngajar. Di saat puasa aku harus puasa nak. Nangis santri tersebut. Pendek cerita, ternyata takdir dengan kekuatan cintanya kepada Allah yang tidak mau tahu, yang mati kafir ternyata tidak mati kafir. Sebab apa? Sebab cintanya luar biasa kepada Allah, tidak mau tahu. Dan yang kedua, doanya. Aku tidak mau tahu. Apapun yang terjadi padaku, kamu cuma satu kali sudah tidak ngaji. Saya berapa tahun yang silam, berapa puluh tahun yang silam, aku tahu. Tapi aku selalu sehat. Aku selalu semangat untuk berjuangkan, yaitu menjuangkan, yaitu berjuang agamanya Allah dan Kanjeng Nabi. Cinta itu kan semangat, cinta itu sifatnya. Kalau tidak cinta itu bukan, kalau tidak semangat itu bukan cinta. Cinta itu mendatangkan energi yang luar biasa, kekuatan yang tak dapat, yang tak bisa direncanakan dari dalam sendiri. Itu orang cinta. Makanya tidak ada kata-kata takut bagi orang yang mencinta. Orang cinta tidak ada kata takut. Tidak takut orang cinta itu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya si santri ngaji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ujian bagi seorang yang menapak dia pintu-pintu gerbang cinta kepada Allah, pasti ada ujian. Seorang santri juga semakin dia dekat sama gurunya, pasti ada ujian. Sebagaimana yang pernah terjadi sama saya sendiri. Semakin dekat kita sama guru itu, ya tapi kalau bukan santri VIP tetap jam apa tuh mundur, nggak mampu, tidak akan mampu. Yang mampu berarti dia memang levelnya telah angkat oleh Allah, oleh para wali, diajukan kepada kanjeng Nabi sebagaimana dia yaitu dia didaftarkan ke kursi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Guru itu pengantar kepada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu yang menghantarkan nama-nama ke sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan stempel kewalian. Tetap ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kan ujian juga bagi seorang guru. Ujian juga bagi seorang santri. Sederhananya, kamu sakit itu ujian. Kamu sehat juga ujian. Kamu punya itu ujian. Kamu tidak punya juga ujian. Kamu lapar itu ujian, kamu kenyang juga ujian, kamu pintar, kamu itu ujian, kamu bodoh juga ujian. Makanya dunia tersebut, ad-dunya darul imtinan wa darul imtihan. Dunia tempatnya ujian, bukan tempat bersenang-senang, tapi dunia tempat mazra'atul lil akhirah. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia tempat bercocok tanam memetik pahala nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalian bagaimanapun dari kesenangan di dunia sampai mati sampai tidak akan pernah ada. Karena dunia punya wajah 1000 warna. Dunia punya wajah 1000 wajah. Dunia punya warna 1000 warna, punya 1000 rasa yang bermacam-macam setiap detik per detik. Itu dunia. Allah, wa adapun cinta adaku, bahwa adapun cinta, makanya kalian tuh kan pernah cinta sama wanita, sampai itu kan pernah gila sama lelaki, bahkan sampai melakukan maksiat. Apakah kalian tidak penasaran bagaimana cinta kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai pernah cinta gila, nggak tidur, bahkan melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah. Mengapa lalu kalian kok tidak ada perasaan punya cinta kepada Allah yang membuat gelisah, sebagaimana sampai gelisah ingat si dia. Jadikanlah ruang hati kalian yang dulu kalian bisa merasakan cinta yaitu yang dikendarai nafsu, belajarlah mencintai Allah sang Maha Cinta yang sebenarnya. Bahwa ada pun cinta, ada kuduru bil mahabbati, yaitu lebih kecilnya bagian. Bahwa ada pun cinta, ada kuduru bil mahabbati, yaitu lebih tipisnya bagian cinta. Wa alah, dan lebih tingginya yaitu bagian daripada cinta. Wa kaifa, dan lalu bagaimana? Ittafaqah, akan tetap setuju cocok hubbullahi, yaitu cintanya Allah. Faida qawiya ta'adda, faida qawiya, apabila kuat cinta ta'adda. Kalian itu orang-orang yang berakal oleh Allah. Semestinya kalian itu berpikir lebih rasional, berpikir lebih dewasa, berpikir lebih jernih. Sampai udah punya, sampai itu pernah punya kendaraan, sampai pernah cinta sama kendaraan sampai pernah punya HP, pertama kalinya cinta luar biasa, sampai pernah punya kekasih, punya suami, punya istri, punya anak, kan udah cinta. Lalu Tuhan kalian kok bisa kalah, sedangkan Allah sang memberi cinta kepada kalian. Itu makanya usahakan cintanya kita kepada Allah dan Rasulullah
bisa mengalahkan segala-galanya. Jangankan cuma anak istri kita, anak suami kita, bahkan kepada diri kita pun, yaitu harus Allah dan Rasul segala-galanya di antara yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Faida qawiyah, apabila kuat cinta. Faida qawiyah, apabila kuat cinta. Tak ada maka melewati. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Faida qawiyah, apabila kuat cinta, tak ada maka melampaui batas cinta ila kulli muta'alliqin, kepada tiap-tiap yang berhubungan dengan Allah, dorban dengan bagian, ta'alluqi dorban dengan satu pembagian, ta'alluqi dalam hubungan, hatta yata'adda sampai melampaui batas cinta ilama kepada perkara, wa adapun perkara fi nafsi dalam dirinya, mu'limun fi nafsi hatta yata'adda sampai melampaui batas orang tersebut, orang yang cinta, ilama kepada perkara, wa adapun perkara fi nafsi pada dirinya orang yang cinta, mu'limun yaitu menyakitkan, makruhun yang dibenci. Jadi bagi orang yang cinta itu indah semua, tapi bagi orang yang tidak cinta menyakitkan. Jadi orang-orang pecinta yaitu mereka orang yang bahagia, orang yang semangat, orang yang tidak pernah merasakan kesakitan. Yang merasa kesakitan itu dikarenakan dia tidak cinta. Orang yang tidak cinta bisa aja mengatakan inilah itu karena dia tidak cinta. Tapi kalau cinta tidak akan berkata seperti itu, karena cinta itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi pecinta, orang yang cinta kepada Allah, tidak ada kata-kata sakit. Yang ada indah, luar biasa. Luar biasa cinta indahnya. Walakin tapi lebih-lebih cinta jurusan ke Allah. Cinta yang berhubungan dosa, yang bernafsu, yang berhubungan dengan nafsu, kalian anggap indah, luar biasa. Jadi usahakan kalian itu jangan penasaran dan cinta terhadap manusia yang berlandaskan dengan nafsu. Tapi bagaimana kalian tentu meraih cinta di atas itu? Cinta kepada wali-wali Allah, cinta kepada Rasulullah, lalu cinta yang terakhir, muaranya cinta. Bagaimana kita meraih cinta? Muaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin akan tapi faratol hubbu, Allah sangat al-hubbu yaitu cinta, yud'aifu yaitu bisa melemah, bisa maapes, bisa melemah cinta, al-ihsan yaitu bisa melemah kepada rasa, bil alami dengan sakit. Walakin akan tapi faratul hubbi, dasarnya cinta, yud'ifu bisa melemahkan dasarnya cinta, al-ihsasa kepada rasa, bil alami dengan sakit. Cinta itu kan suatu rasa. Yang pertama orang kuat bisa dikena cinta, tidak kuat itu. Tidak kuat itu. Yang pertama pemikirannya jernih luar biasa. Bisa dia kena cinta tidak akan jernih dia. Yang ada cuma itu aja nanti. Waqadin tahat dan telah puncak, totok, tuntas, puncak mahabbatullah ta'ala yaitu cintanya Allah biqaumin dengan satu kaum, ila angqalu sampai berkata kaum, apa kata kaum? La nufariqu bainal bala'i wan ni'mah. Ini kalau udah puncaknya cinta, dia udah mencapai cinta betul kepada Allah, ini nanti ujung-ujungnya ila angqal, sebagaimana ila angqal sampai berkata mereka siapa? Mereka para wali-wali Allah, mereka para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata bagaimana?
la nufarriqu bainal bala'i wan nikmah. Ini perkataan puncaknya nanti. Artinya la nufarriqu, tidak membedakan kami. La nufarriqu, tak bisa membedakan kami. Bainal bala'i, di antara ujian, wan ni'mati, dan nikmat. Aku tidak tahu yang mana ujian, yang mana nikmat. Saking nyatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak tahu mana mutiara, mana batu bingkar. Contohnya, mana pasir, mana emas, tidak tahu itu sampai. Karena batu bingkar bisa jadi mutiara, mutiara bisa jadi batu bingkar. Makanya la nufarriqu bainal bala'i wan nikmah. Aku tidak bisa membedakan, kami tidak bisa membedakan bainal bala'i wan nikmah, di antara bala dan nikmah. Makanya semoga oleh Allah kita diberikan fuyudat. Fuyudat itu siraman-siraman dari Allah Subhanahu. Semoga kita diberikan madad. Madad itu apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita tidak bisa mempunyai cinta kepada Allah kecuali kita melaporkan diri atau kita minta cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah sang memberi cinta. Fa innal kulla, maka maka sungguhnya semua minallahi ta'ala, pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal kulla, maka sungguhnya segalanya minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nafrahu, dan kami tidak bahagia. Ini orang-orang level atas. Level atas ini. Wala nafrahu, dan kami tidak bahagia illa, kecuali bima, dengan perkara, fi, dalam perkara ridho, yaitu ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masalah aku sakit, yang penting ridho oleh Allah. Enggak masalah aku sehat, yang penting saya tidak ridho Allah. Makanya carilah ridhonya Allah dengan kesehatan. Kalau kau sakit, carilah ridhonya Allah dalam kesakitan. Enggak masalah saya susah, semoga saya diridho oleh Allah. Kalau kau sampai pernah memburu dunia dengan hebat ataupun dengan maka sekarang waktunya kita itu memburu bagaimana kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Samnun, berkata Samnun, walaysa li fi siwaka haddun fa kaifa ma syita fakhtabirni, walaysa li fi siwaka haddun fa kaifa ma syita fakhtabirni, walaysa li. Wala Samnun, berkata Syekh Samnun, apa katanya? Walaysa li fi siwaka, tidak ada padaku selain engkau ya Allah, haddun, yaitu bagian ya Allah. Di tubuhku tidak ada apa-apa ya Allah, melainkan semua gerak-gerikku, hatiku, pikiranku, tanganku, keinginanku, itu cuma ingat kepadamu ya Allah. Ini orang wali. Walaisali, dan tidak ada bagiku fisiwaka, selainmu ya Allah, haddun, yaitu bagian. Seperti sampai cinta sama wanita, mau makan ingat sama wanita, mau tidur ingat sama wanita, jalan ingat sama wanita, sendirian sama orang ingat. Mengapa kalau kau memang seperti itu bentuknya? Sekarang kita tidak mengambil bagian yang paling positif, yaitu mencintai Allah, sang maha cinta, sang maha kekal, sang maha abadi, sang maha segala-galanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Fakaifa, lalu bagaimana syita, berkehendak sampian, fakhtabirni, maka menguji engkau kepadaku. Fakaifa, walaisali, tidak ada bagiku fisiwaka, di selainmu ya Allah, haddun, itu bagian. Makanya biarkan mata kita memandang makhluk, tapi hati kita bersama sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan tubuh kita yaitu bersama makhluk, bersama anak istri kita, bersama santri kita, bersama teman-teman kita, tapi usahakan ruh kita, jiwa kita, hati kita terbang bersama zikirnya, putaran zikirnya, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ruhu thairun yatiru ila rabbil alamin. Ya, ruh merupakan satu perkara yang bisa terbang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak masalah kalian diam nyantai-nyantai sama istrinya, tapi ingat, ruh kalian bisa terbang menghadap Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaysa li fi siwaka haddun. Tidak ada bagiku selainmu ya Allah. Haddun itu bagian. Makanya ada nyanyi biasa, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku melainkan Allah. Walaysa li fi siwaka haddun fa kaifa maka bagaimana syi'ta berkehendak sampeyan. Fakhtabirni maka menguji engkau ni kepadaku. Fakhtabarahu maka menguji. Kepada Samnun Allah yaitu Allah. Fakhtabarahu maka menguji. Di saat Samnun udah levelnya semut, yaitu Samnun ini level ketinggiannya udah mulai tinggi dari level kewaliannya, maka datanglah ujian dari Allah. Kan orang-orang kutuan-kutuan pasti ada bahasa-bahasa yang tanpa sengaja, saking cintanya ke Allah. Di saat itulah kan pasti datang ujian. Makanya usahakan kalian tuh di saat sampai permulir cinta kepada Allah, siap-siap sampean. Makanya harus bayangkan berpisahlah dari alam sebelum alam meninggalkan kalian, atau sekalian meninggalkan alam. Siapa alam tersebut? Anak kalian, istri kalian, harta kalian, ilmu kalian, jabatan kalian. Lagi apa, siapa lagi? Santri sampian, guru sampian, orang tua sampian. Makanya berpisahlah sebelum Allah memisahkan kalian. Setelah itu Samsung tersebut fakhtabarahu maka menguji. Kepada Samnun Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fanadima maka menyesal. Samnun. Ya, orang cinta itu pasti diuji oleh Allah. Tak bisa naik kelas sekali lewat ujian. Di saat kamu bilang cinta, maka pasti ujian akan datang. Pasti kamu akan mengorbankan sesuatu dari apapun bentuknya. Baik dari waktu kamu, baik dari ilmu kamu, baik dari uang kamu, baik dari tenaga dan pikiran kamu. Pasti kamu akan mengorbankan. Karena cinta sifatnya itu pengorbanan. Dan juga apabila kalian sudah mengetuk pintu cintanya Allah, meraih ridhonya Allah dengan cinta, maka siap-siap ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan semoga kita diridhoi oleh Allah, semoga kita diridhoi oleh Allah, husnul khatimah, sukses selama dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin. Alhamdulillah.